Pak Iman, Alhamdulillah aman. Ada apa Pak? gini Pak Iman, saya dalam kesempatan ini adalah mau mempraktekkan modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan Pak Iman. Pak Iman sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kapetakan, izinkan saya untuk bareng-bareng share Pak Iman ya, agar untuk untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, untuk memberikan langkah-langkah yang terbaik dalam memberikan keputusan, terutama adalah keputusan sebagai pemimpin di satuan pendidikan Pak Iman. Insya Allah Pak Iman mohon izin dalam kesempatan ini saya akan bertanya tentang ada 8 pertanyaan Pak Iman. Pertanyaannya yang pertama adalah Pak Iman, ini tentang dilema etika dan rujukan moral, Pak Iman. Jadi selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana pendapat Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oh gitu ya. Baik Pak Ahmad. Sebelumnya ya Bapak ucapkan selamat. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Berkenaan dengan pertanyaan tadi ya, masalah dilema etika dan rujukan moral ya. Dilema etika dan rujukan moral ini, kasus seperti itu selalu terjadi ya, terutama di lingkungan sekolah yang begitu majemuk. Maka hal-hal yang berkenaan dengan etika dengan moral itu kadang-kadang berbenturan, di mana dalam penanganannya ini kita harus bijak dalam artian tidak ada yang dirugikan, tapi itu tidak juga membenarkan suatu kasus itu bahwa itu tuh terjadi karena merupakan masalah di sekolah. Jadi dilema etika ini akhirnya kepada keputusan yang diambilnya adalah kepada tujuan atau satuan pendidikan secara umum. Diambil kebijakan kira-kira mana yang lebih mengena, yang minimal resikonya lebih kecil. Berarti seperti itu. Berarti mengambil suatu sikap untuk mengambil keputusan yang resikonya sangat sedikit, yang namanya meminimalisir risiko. Baik Pak Iman. Selanjutnya Pak Iman nih, ketika ada dua kepentingan Pak Iman, sama-sama tujuannya itu baik ya Pak Iman ya. Tentu di dalam suatu pendidikan itu pasti sering terjadi Pak Iman. Nah, menurut Pak Iman tadi kan mengambil suatu hal yang paling ringan. Ketika dalam suatu kondisi waktu yang bersamaan ada dua hal keputusan yang harus Pak Iman tentukan. Nah, bagaimana Pak untuk menganalisa Bapak sebagai pemimpin di satu pendidikan untuk mengambil satu sikap keputusan yang menurut Bapak paling ringan tersebut? Siap. Nah, kalau suatu kegiatan di satuan pendidikan ini sebenarnya kalau secara secara rencana kita udah matang. Artinya diusahakan kegiatan dalam 1 tahun itu memang diusahakan tidak bentrok. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang karena kita berhubungan dengan instansi lain, dengan atasan juga kita berhubungan, dan instansi atau atasan itu juga kadang-kadang sama berbenturan waktunya. Maka kejadian seperti ini ya semaksimal mungkin diselesaikan sesuai kemampuan. Apabila memang sempat untuk menyelesaikan kasus yang bersamaan itu dapat kita selesaikan secara sama-sama, maka kita selesaikan secara sama-sama. Apabila tidak, nah itu nanti kita pilih dan pilih mana yang lebih urgen. Ketika urgen dalam artian nanti resiko yang ada itu ketika kita terlambat atau tidak melakukan kegiatan itu kecil. Resiko yang besar itu kita dahulukan, dan tentu dengan pihak-pihak terkait yang lain yang berhubungan ya tentu kita minta ada komunikasi diantaranya, yang bisa meminta maaf atas keterlambatan, bisa minta dispensasi atau keringanan,
atau ya ada solusi lain yang mudah-mudahan ya kegiatan itu semuanya jalan. Oh baik Pak. Dari ketika ada dua kasus dengan kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebijakan, berarti Pak Iman itu menyempatkan ya namanya, memaksimalkan kemampuan apabila salah satunya ada yang ada yang diakhirkan, berarti nanti kita itu ada permintaan maaf sebagai kompetensi emosional dan sosial kita. Iya, seperti itu. Siap Pak Iman. Selanjutnya nih Pak Iman, hal apa saja sih selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Nah, kalau kasus-kasus dilema etika kan ini kemungkinan objek yang terlibat itu diantaranya di dalam satuan pendidikan. Ketika di dalam satuan pendidikan maka kita hanya berhubungan cuma dengan ya teman-teman guru, dengan TU dan siswa. Kalau yang seperti itu maka pengambilan keputusan masalah dilema etika bisa langsung kepala sekolah mengambil kebijakan, atau bisa juga menanyakan atau melibatkan pembantu-pembantu kepala sekolah atau yang disebut dengan wakasek, yaitu dimintai sarannya kira-kira solusi apa yang terbaik itu untuk dilema yang ada di satuan pendidikan. Tapi ketika sudah melibatkan pihak luar, seperti melibatkan masyarakat atau instansi lain, nah sekolah selain memanfaatkan tadi 4 wakil kepala sekolah sebagai masukan, saya juga mengambil minta bantuan kepada komite terutama, baik itu ketuanya atau ada anggotanya, untuk dilibatkan. Kira-kira dilema ini yang terjadi antara yang ada di sekolah tapi melibatkan masyarakat itu solusinya yang terbaiknya gimana? Karena harus diakui yang lebih mengenal masyarakat daripada kepala sekolah itu lebih bagus komite. Jadi komite akan lebih ngepas ketika menangani masalah yang berhubungan ikut ada terlibatnya masyarakat. Oh baik. Berarti dalam mengambil kebijakan ya Pak ya, ketika menghadapi dilema etika berarti Bapak juga memprioritaskan kompetensi kolaborasi ya Pak ya. Iya, kolaborasi dengan wakasek, ketika di dalam satu pendidikan juga ketika berhubungan dengan masyarakat berarti kita melibatkan komite. Iya. Karena ya Bapak berprinsip saran atau ide sendiri itu akan kurang kalau dibandingkan dengan ide dari beberapa orang. Jadi ide-ide dari orang banyak itu akan lebih bermanfaat atau lebih bagus daripada satu pendapat. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya itu tadi, faktor-faktor yang terjadi di sini ada, terjadi, harus dihadapi, harus ada penyelesaian. Alhamdulillah di sini itu diantaranya kolaborasi dengan waka-waka, terutama ya dengan waka dan beberapa guru-guru senior atau yang berpengalaman. Kita tuh ya sering tukar informasi, sering walaupun dalam keadaan santai atau dalam rileks, sering diskusi masalah-masalah seperti ini. Nah itulah yang diantaranya satu kekuatan potensi yang ada di sini untuk penanganan seperti itu. Dari kekompakan sekolah inilah, maka dilema-dilema itu dapat kita atasi, dapat kita selesaikan, juga akhirnya tidak muncul berupa masalah, malahan berupa masukan-masukan yang bagus, yang bagus. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam etika? Nah, pembelajaran yang didapatnya, yang pertama ya tentu kita tuh sebenarnya harus punya bekal apapun. Artinya dari dalam diri kita itu ketika menghadapi sesuatu itu ada bekal. Dengan kata lain ya ilmu. Karena dari dasar ilmulah maka kita nanti bisa ada di masyarakat atau ada di lingkungan. Ketika ilmu kita sudah mapan, sudah mampu, kita akan optimis di masyarakat. Nah selanjutnya ilmu itu kita juga jangan kaku. Dalam artian jangan egois atau jangan terlalu kaku bahwa kata ilmu begini. Kadang-kadang di masyarakat itu ada beberapa tahapan-tahapan yang ada menurut teoritis itu harus dilaksanakan, boleh dikesampingkan atau kadang-kadang boleh dirampingkan atau boleh dihilangkan, tergantung ada di lapangan. Jadi ya refleksinya atau ya yang dapat Bapak ambil dari sini adalah satu, yang namanya kita hidup di lingkungan, satuan pendidikan ini adalah lingkungan, itu majemuk, pasti ada masalah, maka kita harus menyelesaikan masalah seminimal mungkin resiko yang diambil atau yang terjadi, tentu dengan bekal ilmu dan pengalaman. Siap, oke Pak. Terima kasih Pak, semakin mendapatkan inspirasi Pak bagi saya dari penjelasan yang melalui beberapa pertanyaan ini yang Bapak jawab, menjadikan saya lebih mengeksplorasi lagi terkait tentang dilema etika, lebih bijak mengambil suatu sikap yang terbaik ya Pak ya, yang ringan resikonya, dan juga ketika dihadapkan oleh dua dilema etika kita harus bisa menyempatkan semaksimal mungkin Pak ya. Oke. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas waktunya, atas kontribusi Bapak dalam memberikan dukungan dan support kepada saya selaku CGP Angkatan 11 ini Pak. Sama-sama, mudah-mudahan Pak Ahmad sukses di dalam CGP ini menjadi guru penggerak. Amin Pak. Untuk kemajuan pendidikan. Alhamdulillah Pak. Ya. Mumpung momentumnya masih tanggal 22 Oktober Pak, Hari Santri Pak. Iya. Ayo Pak. Hari Santri. Yuk. Terima kasih Pak.